segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian. Sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, gambaran tentang pewartaan Yesus yang penuh kuasa hari ini juga kita dapatkan lewat kejadian di rumah Simon ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Bukan hanya soal penyakit, tetapi tadi juga digambarkan kemudian bahwa ada banyak orang yang kemudian juga disembuhkan. Antara lain juga dari sekian banyak orang itu, setan-setan pun takluk dan keluar dari pribadi-pribadi yang mungkin selama itu dihuninya. Hal kemudian yang dikisahkan adalah sekalipun begitu banyak orang mencari Yesus, tetapi Yesus tidak pernah melupakan satu hal yang justru menjadi sumber kekuatannya di dalam seluruh karya pewartaan dan tindakan-tindakannya, yaitu untuk senantiasa berkomunikasi secara intens, secara pribadi dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Maka tadi dalam satu kalimat dikisahkan ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Kita bisa bayangkan bahwa ternyata di tengah segala kesibukan dan juga pencarian orang, Yesus justru mencari saat hening di tempat yang sunyi. Pasti ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk sungguh menjalin komunikasi yang intensif dengan Allah Bapanya. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan untuk bukan hanya misalnya memulihkan energi, tetapi kesempatan untuk mencari penegasan atas kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Hanya di dalam situasi seperti inilah, ketika orang berusaha masuk ke dalam dirinya sendiri dan berjumpa dengan Allah secara pribadi di dalam hati, seorang pribadi akan menemukan pelan-pelan juga apa yang dikehendaki oleh Allah. Kesibukan kerap kali bisa membuat orang terdistraksi atau mungkin terganggu fokusnya untuk menentukan
apa yang penting misalnya, atau apa yang menjadi sungguh keprihatinan Allah yang utama yang harus dilakukan dan diwartakan. Oleh sebab itu, ketika orang banyak semakin mencari Dia, Yesus justru malah pergi ke tempat lain. Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Itulah penegasan yang ditemukan oleh Yesus ketika Ia akhirnya tidak hanya misalnya menjumpai orang-orang yang mencari Dia di satu tempat. Meskipun begitu banyak orang yang mencari Dia di tempat itu, Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Di kota-kota lain aku juga harus mewartakannya. Maka saudara sekalian yang terkasih, kita sungguh bisa belajar dari kesempatan yang Yesus hadirkan di tengah segala aktivitas dan mungkin juga pilihan-pilihan tindakan kita. Sama seperti Yesus, kita pun masing-masing membutuhkan waktu untuk secara intensif berkomunikasi dengan Allah yang memiliki seluruh hidup kita. Semoga dengan kesempatan semacam itu kita juga bisa menemukan penegasan atas seluruh aktivitas hidup dan pilihan-pilihan kita sebagai orang beriman, sehingga apa yang kemudian atau kita wartakan atau kita lakukan sungguh juga menjadi pelaksanaan kehendak Allah sebagai perwujudan tugas Kristiani kita di tengah segala situasi yang memang harus kita hadapi. Semoga juga dengan berkaca pada pengalaman Yesus, kita boleh semakin meyakini apapun yang mau kita lakukan sebagai seorang Kristiani tidak lain sebetulnya adalah juga kesediaan kita untuk berpartisipasi, untuk turut mewartakan kabar keselamatan kepada siapapun yang ada di sekitar kita.